Halo teman-teman semua, kali ini kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Financial Performance Conclusion dari perusahaan Indomobil maupun perusahaan Astra International. Halo teman-teman semua, kali ini kita dari kelompok dan yang berikutnya ini adalah anggota dari tim kita. Yang pertama adalah Randy Pratama dengan NIM akhir 034. Yang kedua adalah Aura Azahra dengan NIM akhir 048. Dan yang ketiga Kalila Anafa dengan NIM akhir 133. Dan yang berikutnya adalah Ivana Adila Nashwa dengan NIM akhir 139. Dengan NIM akhir Dan yang kelima adalah 139. Nayaka Prajna Kanugraha dengan NIM akhir 240. Dan yang berikutnya adalah company profile dari Astra International dan Indomobil. Untuk Astra International, di sini itu merupakan salah satu perusahaan konglomerat terkemuka di Indonesia dan didirikan pada tahun 1957. Nah, di sini perusahaan Astra dia memiliki beragam bisnis di bidang otomotif, agribisnis, infrastruktur, dan logistik, serta teknologi, informatika, pertambangan, dan jasa keuangan. Sedangkan PT Indomobil Sukses Internasional itu merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dalam industri otomotif yang dibentuk pada tahun 1976. Dan di sini pendapatan PT Indomobil Sukses Internasional (TBK) itu dia berasal dari berbagai sumber termasuk dari penjualan kendaraan bermotor, Kendaraan suku bermotor, cadang, suku peralatan cadang. berat, dan layanan lainnya. Selanjutnya di sini ada analisis aktivitas, yang mana analisis aktivitas ini digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktivanya dalam menghasilkan penjualan. Nah, analisis aktivitas ini terdapat 3 komponen dalam penilaiannya. Yang pertama ada inventory turnover, yang kedua ada receivable turnover, dan yang ketiga ada total asset turnover. Nah, inventory turnover ini digunakan untuk mengukur perputaran persediaan dalam menghasilkan penjualan. Sementara receivable turnover digunakan untuk mengukur perputaran piutang dalam menghasilkan penjualan. Kemudian yang terakhir ada total asset turnover, yang mana mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktivanya dalam menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan pertama yang mana ada inventory turnover diikuti dengan average days in inventory. Nah, di sini inventory turnover sendiri rumusnya adalah sales dibagi dengan inventory atau persediaan. Nah, di sini terlihat dari grafik dan juga tabel, sekilas kita tahu bahwa Astra di sini grafiknya dan tabelnya juga lebih stabil daripada PT Indomobil Sukses Internasional, yang mana rasionya naik dan turun fluktuatif sekali ya, dibandingkan dengan Astra yang cenderung stabil. Nah, di sini kesimpulannya bahwasanya Astra Internasional ini memiliki rata-rata inventory turnover adalah sebesar 9,85 kali, diikuti dengan rata-rata average days in inventory-nya yakni 37 hari. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kinerja pihak manajemen itu efektif dalam mengelola persediaan. Sedangkan Indomobil sendiri didapati adalah rata-rata inventory turnover-nya 5,88 kali, diikuti dengan rata-rata average days in inventory-nya yakni 70 hari. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya kinerja pihak manajemen ini kurang efektif dibandingkan dengan PT Astra dalam mengelola persediaan. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan receivable turnover, yang mana perhitungan ini tuh diikuti dengan average days in receivable. Nah, receivable turnover sendiri, rumusnya itu sales dibagi dengan receivable. Kemudian di sini bisa kita lihat di tabel dan juga di grafik antara PT Astra International dan juga Indomobil terjadi perbedaan perubahannya dari 5 tahun ke belakang ini. Bisa kita lihat
dari PT Indomobil sendiri yang mana berwarna biru, mungkin dari tahun 2017 hingga 2020 antara kedua perusahaan ini tidak terjadi perbedaan terlalu jauh, namun bisa terjadi perubahan di antara tahun 2021 dan 2022 itu antara PT Indomobil Sukses Internasional dan juga Astra terjadi perubahan ya, yang mana Indomobil sendiri itu eh, lebih mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, jadi bisa kita simpulkan sendiri bahwa misalnya di sini Astra Internasional yang mana di sini rata-rata receivable turnover-nya adalah 3,48 kali, diikuti dengan average days in receivable-nya didapati 115 hari. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya PT Astra Internasional ini lebih efisien dalam segi mengumpulkan piutangnya dari pelanggan. Namun mereka membutuhkan sedikit lebih banyak waktu, yang mana 115 hari, untuk mengonversi piutang menjadi kasnya. Kemudian PT Indomobil Sukses Internasional sendiri dapati rata-rata receivable turnover-nya adalah 3,37 kali, diikuti dengan average days in receivable-nya, yakni 105 hari, maka bisa disimpulkan bahwasanya PT Indomobil Sukses Internasional ini lebih efisien dalam segi mengonversi piutang menjadi kas. Namun, memiliki tingkat receivable turnover-nya yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan PT Astra Internasional. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan dari segi aset turnover diikuti dengan fixed asset turnover ya. Nah, di sini aset turnover sendiri digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan total asetnya dalam menghasilkan penjualan. Di sini semakin tinggi rasionya, maka didapati semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Kemudian diikuti dengan fixed asset turnover adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya seperti tanah, bangunan, peralatan untuk menghasilkan penjualan. Fokusnya ini dalam penggunaan aset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Nah, dari kedua perusahaan, yakni PT Astra Internasional dan juga PT Indomobil Sukses Internasional, bisa kita lihat dari segi kiri ada fixed asset turnover dan di kanan grafik ada asset turnover. Bisa kita lihat bahwasanya mungkin terjadi perbedaan ya, apalagi perbedaan di kenaikan 2021 dan 2022, yang mana mungkin perbedaannya mungkin terlihat sedikit lebih tinggi ya, yang PT Indomobil Sukses ini. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya PT Astra Internasional ini, seperti kita lihat dari grafik ini, aset turnover-nya itu lebih tinggi, yakni 1,11 kali dibandingkan dengan PT Indomobil, yakni yang hanya 0,67 kali. Maka kita simpulkan bahwasanya mungkin PT Astra Internasional ini lebih efisien dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Namun di sini PT Indomobil Sukses Internasional ini juga memiliki fixed asset turnover yang mana lebih tinggi, yakni 0,66 kali dibandingkan PTA yang hanya 0,44 kali. Maka di sini kesimpulannya bahwasanya PT Indomobil Sukses Internasional ini jauh lebih efisien dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Namun secara keseluruhannya bisa kita simpulkan sendiri bahwasanya PT Astra Internasional ini jauh lebih unggul atau lebih efisien dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Namun dari segi fixed asset turnover-nya ini, PT Indomobil Sukses Internasional ini jauh lebih efisien dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Mungkin bisa dilihat dari kedua perspektif ya, bahwa masing-masing industri ini lebih unggul di masing-masing asetnya, yang mana PT Astra ini lebih unggul dari segi aset turnover dan PT Indomobil ini lebih unggul dari segi fixed asset turnover. Oke, bisa di next.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio likuiditas. Jadi, analisis rasio likuiditas ini memiliki tujuan yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang segera jatuh tempo atau pada saat ditagih. Jadi, semakin tinggi nilai rasio likuiditas, maka semakin baik kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya alias utang tersebut lancar. Nah, manfaat analisis rasio likuiditas bagi perusahaan itu yang pertama, perusahaan itu dapat mengantisipasi dana yang diperlukan sekiranya nanti muncul kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Terus rasio likuiditas ini bisa menjadi poin penentu bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi dari investor atau bisnis lain yang menjanjikan. Jadi dengan memahami rasio likuiditas ini, perusahaan diharapkan dapat membuat analisis terhadap utang dan aset yang dimiliki perusahaan yang tentunya untuk memperkuat cost saving dari sebuah perusahaan. Lalu sesuai yang ada di PPT, jadi rasio likuiditas ini terdapat 3 ya. Jadi ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Ini juga udah ada rumusnya di sini. Nah, analisis masing-masingnya akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya, jadi current ratio atau rasio lancar merupakan rasio likuiditas yang paling sederhana yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya dengan total aset lancarnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, perusahaan Astra ini mengalami penurunan ya pada tahun 2018 dan tahun 2022. Oke, kita ambil contoh di tahun 2022. Di tahun 2021 tuh current rasionya tuh menunjukkan bahwa setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh Rp1,54 atau 154,43% aktiva lancar. Nah, sedangkan pada tahun 2022 current rasionya ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh Rp1,5 atau 150,86% aktiva lancar. Nah, current ratio ini mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 3,57%. Sedangkan di perusahaan Indomobil itu juga mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2022. Nah, di contohnya lagi pada tahun 2018 kan rasionya ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh Rp1,30 atau 130,27% aktiva lancar. Sedangkan pada tahun 2019 current ratio menunjukkan bahwa setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh Rp118,3 atau 118,3% aktiva lancar. Yang mana current ratio ini mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 11,97%. Nah, penurunan current ratio ini menunjukkan kurangnya kemampuan perusahaan untuk membayar current liability menggunakan current asset yang dimiliki perusahaan. Jadi current ratio atau rasio lancar merupakan rasio likuiditas yang paling sederhana yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban. Oke, lanjut ke quick ratio. Quick ratio ya ini adalah rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling liquid. Nah, di sini pada perusahaan Astra pada tahun 2017 ini quick ratio menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp1 current liability akan dijamin oleh current asset tanpa inventory sebesar Rp0,4 atau 0,407 kali dari utang lancar. Nah, sedangkan pada tahun 2018 quick ratio ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp1 current liability akan dijamin oleh current asset tanpa inventory sebesar Rp0,335 atau 0,3 kali dari utang lancar. Nah, quick ratio ini menunjukkan penurunan sebesar 7,2% sehingga quick ratio pada tahun 2018 ini kurang dari 1 ya karena sebesar 0,072 kurang dari 1 yang artinya perusahaan sulit untuk melunasi current liability-nya. Lalu yang kedua ada Indomobil. Nah, Indomobil ini pada tahun 2018 quick rasionya ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp1 current liability akan dijamin oleh current asset tanpa inventory sebesar Rp0,42 dari utang lancar. Sedangkan pada tahun 2019 quick ratio menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp1 current liability akan